alhamdulillah diberi kesempatan bisa ngopi bareng sama Gus Hizam sebagai pemangku pondok Ahli Sofa. Kami dalam event-event kepemudaan saat ini mungkin ada wejangan-wejangan khusus dari Hizam mengenai mendekati acara-acara Sumpah Pemuda dengan kita bisa lebih hayang lagi ke masyarakat, kepemudaan ke masyarakat. Iya. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pahlawan besok itu bisa setahun ke depan, 2 tahun, 4 sampai 10 atau 20 tahun yang memimpin bangsa ini adalah dari generasi kalian yang sekarang ini muda, ini usia rata-rata 20-30. Ya. Definisi pemuda dalam Islam itu orang yang usianya kurang dari 40. Kalau sudah di atas 40 sudah bukan pemuda lagi. Ya. Pemuda itu darahnya darah ini semongkok. Apa? Semangat. Jika ilmunya lebih kuat daripada nafsunya, pemuda itu disejajarkan dengan Ratu Adil, raja yang adil dan bijaksana. Karena usia muda, usia belasan, 20, pokoknya belasan sampai sebelum 40, kok tumbuh berkembang fi ibadatillah, semangat ibadah dan mengabdi kepada Allah, tidak terkena arus zaman atau globalisasi atau kemaksiatan anak muda, itu sangat dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, yang mengutamakan kepentingan rakyat. Nomor 2-nya, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda ya usia kalian ini yang tidak terpengaruh oleh zaman, oleh apa namanya, ya harus gemerlapnya dunia, tapi seorang pemuda yang tumbuh dewasa, semangat beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipuji oleh Allah dan Rasul. Maka harapan Gus Hizam selaku pengasuh dan pembina Yayasan Pesantren Ahli Sofa wal Wafa kepada kalian GPC ASW, Gerakan Pemuda Cinta Ahli Sofa wal Wafa, ya, tumbuh dewasalah dalam semangat beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud itu Gus, darah muda itu, ya secara otomatis kan pembawaan dari karakter itu kan, ya nafsunya itu kan menang sendiri, kan gitu. Karena ini sudah di Gerakan Pemuda Cinta, jadi darah muda itu dalam rekor ini masih
belum bisa semangat semongko itu gimana untuk menempuh bisa gerakan kompak gitu. Kalau darah muda pengertian umum itu negatif. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Tapi kalau di komunitas Torikoh, ya, nisbatnya ke hati. Darah mudanya bukan ke nafsu, tapi ke hati. Artinya semangatnya 45, semangat muda. Kalau kalah sama yang usia 40 tahun ke atas, kalian harus malu. Urusan din wal akhirah, urusan agama dan akhirat. Misalnya kerja bakti, kok kalah akas, kalah semangat, kalah kuat. Wah, ya cewek anak. Pokoknya dalam hal kebenaran dan kebaikan, kalian kok kalah sama yang usianya di atas 40 tahun, ya berarti ya, dipertanyakan. Karena bagaimanapun usia fisik ini menentukan. 40 tahun ke atas, bagaimanapun gagahnya, kekuatan fisiknya sudah mulai melemah dan melemah. Nanti kalian akan merasakan sendiri itu. Termasuk perubahan karena itu perubahan dari menuju ke jalannya itu lebih. Iya, karena 40 ke atas itu harus lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Apa itu Gus bisa dikatakan kalau darah muda itu sudah menjadi kaula muda itu? Apa itu memang perbedaan dari darah muda ke kaula itu apa penghambaan itu seperti itu ya? Jadi kalau kaula muda bahasa Indonesia ya kaula dalam arti kawanan, kelompok. Kaula muda, kawanan pemuda. Jadi kalau kaula bahasa Jawa, kawulo itu bagus sekali. Yaitu abdi sejati atau hamba Tuhan yang tidak merasa, tidak menuankan diri, tidak merasa memiliki sesuatu. Apa yang ada pada seorang kawulo itu bukan miliknya, tapi milik tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dilangsungkan ya melalui orang tua atau guru, minangka pangeran katon. Nah, itu semua kan memudahkan gitu. Pasti darahnya kan di hadis Arba'in Nawawiyah itu innamal a'malu binniyat. Pertama adalah niat. Ya. Nah, pemuda ini rata-rata masih ikut-ikutan. Ya. Nah, gimana caranya biar ikut-ikutannya itu hilang, terus niatnya lebih bagus lagi? Ya, selama masih ikut-ikutan itu belum termasuk innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu ikut, bukan ikut-ikutan, tapi ikut tenanan, berangkat dari dalam hati sendiri, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah, bukan demi siapa-siapa, ya demi Allah dan seterusnya. Bagaimana agar tidak ikut-ikutan, alias agar dalam melakukan kebenaran dan kebaikan itu munculnya atau berangkatnya dari dalam hatinya sendiri, alias kesadaran murni, ya harus tazkiyatun nafs terlebih dahulu, harus membersihkan jiwa dari segala kotor, keruh, harus membersihkan hati
membeningkan hati dari hal-hal yang menjadikan terhijab atau terhalang hati melihat atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, jadilah diri sendiri. Artinya jangan suka meniru-niru, jangan biasakan ikut-ikutan. Ikutlah, jangan ikut-ikutan. Jadilah diri kalian sendiri, jangan menjadi orang lain. Pun anta. Pun anta. Itu Gus. Dapatkah orang yang usianya masih muda tapi ruhnya niku sudah tua? Dapat, bisa. Walaupun itu enggak banyak. Dan banyak sebaliknya, tubuhnya atau raganya sudah menua, sudah usia 50 atau 60, tapi jiwanya masih remaja atau bahkan masih kanak-kanak. Itu banyak. Dan tidak banyak memang seorang pemuda yang usianya baru 17, 18, atau 20, namun jiwanya itu seperti orang dewasa yang sudah usia 50, 60, matang. Ada itu, walaupun tidak banyak. Kalau efeknya, penyebabnya itu apa? Kang bisa muncul di sosok muda tapi dengan kerohanian yang tua itu mungkin dari dasar-dasar apa yang melatar masing-masing yang punya perbedaan dengan dewasa lebih tua rohani. Yang melatar belakanginya yang paling utama adalah cintanya, kemudian cita-citanya. Kalau cintanya hak atau hakiki, ya itu yang paling melatar belakangi. Si enom tapi wis tuwa, si durung rapi, durung nikah tapi wis arif, wis bijak. Nah, itu karena cintanya hak atau hakiki, yaitu rasa cintanya Allah atau rasa cintanya Rasulullah atau rasa cintanya waliullah yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang menguatkan itu adalah cita-citanya. Cita-cita tertinggi adalah menjadi hamba Allah dalam arti sesungguhnya. Bukan hamba uang, bukan hamba jabatan, apalagi hamba perempuan. Jadi hamba Allah dalam arti hakiki, siap menghambakan diri kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, pemuda ini masih belum mengenal sosok seorang Tuhannya. Nah, gimana caranya memupuk cinta itu kepada biar semakin kerohaniannya semakin tinggi dan tinggi timbul. Yang nomor satu yang harus dicintai yaitu Nabi kita Muhammad. Setelah Allah dikatakan Nabi Muhammad harus dinomorsatukan. Setelah itu ulama pewaris sejatinya, alias guru mursyidnya kalau sudah bermursyid. Kalau belum, ya turun ke kedua orang tua, khususnya ibumu. Ya, tidak ada sosok yang lebih keramat dibandingkan ibu yang mengandung kita. Tidak ada sosok yang lebih mulia dan harus dimuliakan mengalahkan ibu kita masing-masing setelah Nabi. Ya pun terus idealnya pemuda itu masuk bertarekat itu umur berapa? 18 tahun.
usia dewasa 18 plus. Itu hanya dilihat dari usia apa kira-kira pas apa gitu Ya, secara umum ya sebetulnya bukan usia itu, jadi usia kesiapan rohani. Namun itu kan sulit dijadikan tolok ukur. Maka tolok ukur secara umum ya usia KTP ya 18 tahun itu usia menginjak dewasa bagi yang diasuh kedua orang tua yang bijak. Dari bayi sampai umur 18 ini sudah dewasa. Nek dibimbing wong tua sing arif dan bijaksana, tapi nek wong tuane gak patek bimbing, gak patek ngarane, gak patek ya supaya SD kelas 5 kelas 6. Gerakan pemuda cinta ini Gus sering seakan-akan itu terbebani dengan adanya tekan-tekanan yang biasanya hidup foya-foya, biasanya hidup itu inginnya itu yang enak-enak, yang nyaman. Ternyata dengan perubahan yang drastis, dengan rekod ini kita sering menyampaikan ada yang belum rekod itu banyak jawaban seperti itu. Pas rekod itu nanti terlalu kita nggak boleh sing kayak ya merasa terbebani gitu. merasa tertekan. Ya, silakan saja berpendapat begitu. Jadi jika diajukan pilihan, kalian milih mana? Enak ngarep, gak enak mburi, gak enak kari, ambek gak enak ngarep, enak kari. Enak kari. Berarti sehat. Berarti akalnya sehat. Dan cara untuk penyampaian itu nanti kita memberi bahasa pemahaman yang ringan seperti itu. Iya. Karena wong enak kaitan, gak enak mburi nih. Sebaliknya nih kaitan gak enak, gue enak. Karena gak mungkin gak enak terus sepanjang hidup. Itu enak terus ya gak mungkin. Siang malam aja. Di pertanyaan ini untuk memperdalam di gerakan pemuda cinta. Gerakan pemuda cinta ini kalau menjadi keluarga dalam organisasi gerakan ini, apakah harus melalui proses bertorekot dulu? Sebetulnya tidak harus itu. Cuma alangkah lebih baiknya, karena suatu organisasi jika terlalu eksklusif itu tidak baik. Selama siapa saja hendaknya yang ingin bergabung, kita terima dengan tangan terbuka, kemudian kita kasih tahu prinsip-prinsip dasar berorganisasi kita, kemudian ini garis-garis besar haluan organisasi. Setelah dikasih tahu kemudian sepakat atau seide sejalan, ya kita hendaknya mempersilahkan, dan diam-diam kita doakan agar dengan kesadaran murni, tidak ada unsur tekanan paksaan, kemudian ikut ngaji rebuan, kemudian tercarekan. Baik Gus, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan di momen-momen di kepemudaan ini bagi kami pemuda-pemuda GPC
untuk kedepannya biar lebih baik? Ya hendaknya GPC ASW sering-sering menyuarakan yel-yel yang merangsang atau mengafirmasi jiwa kita, yaitu cerdas, cermat, cepat. Seorang pemuda masa kini di era milenial harus cerdas. Cerdas saja tidak cukup, harus pula cermat. Cermat itu pandai memilih sesuai kebutuhan atau sesuai kapasitas yang tidak terlalu memaksakan kemampuan dan sebagainya. Kemudian harus pula cepat, karena siapa cepat dia dapat, siapa lambat dia Terlindas. ya dia tak dapat. Itu hendaknya sering kita ucapkan, kita suarakan agar kita lebih terpacu menuju cerdas, cermat, cepat. GPC ASW Cerdas, cermat, cepat. janji GPC Kami GPC ASW siap berpantang 3M. Males, melas, malu-maluin. Kami GPC ASW siap berlaku 3M. Mandiri, maju, mantap. Al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Takdir itu diwakili ucapan kita. Maka janganlah berucap, bertutur, berkata-kata yang mengandung makna negatif. Karena tubuh kita, jiwa kita ini akan mengarah ke apa yang sering kita ucapkan. Al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Takdir itu diwakilkan ucapan. Siapa yang sering berucap jorok, berucap kotor, ya lambat laun tubuhnya, jiwanya akan mengarah ke apa yang diucapkan itu. Maka sering-seringlah yel-yel tadi disuarakan. Semuanya tadi itu mengandung makna positif banget, cerdas, cermat, cepat. Kemudian berpantang 3M, kiri, males, melas, malu-maluin. Berlaku 3M kanan, mandiri, maju, mantap. Baik, terima kasih Gus atas kesempatannya. Semoga kami bisa lebih baik dari yang akan ke jalan-jalan yang akan datang. Semoga dimudahkan. Amin, amin. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.